Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Hafidin, dosen program studi PG PAUD FIP UNJ. Saya akan mengantarkan Anda untuk memahami lebih jauh, lebih konkret tentang bagaimana melakukan asesmen perkembangan anak dengan menggunakan pendekatan otentik melalui metode observasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang kami akan mengajak Anda untuk langsung mempraktekkan bagaimana menggunakan pendekatan authentic assessment melalui metode observasi. Langkah pertama yang biasa dilakukan, pertama, Anda bisa menggunakan instrumen observasi atau Anda bisa menggunakan observasi langsung. Jika Anda menggunakan instrumen observasi, maka Anda harus mempersiapkan juga sasaran anak yang akan diobservasi dan juga aspek serta indikator perkembangan yang akan diamati. Nah, ini seperti ini sudah ada instrumennya. Nah, kemudian langkah berikutnya melakukan pengamatan terhadap subjek anak yang akan diobservasi. Hal terpenting pada saat melakukan pengamatan pada anak, sudah tentu Anda harus fokus melihat siapa anak yang diobservasi. Coba kita lihat di sini, tertuju ada anak yang sedang menunjukkan perilaku tertentu. Oke, sekarang dilanjutkan dengan menyiapkan catatan perilaku yang muncul pada anak. Ingat, kalau pada saat mencatat, ketika Anda ada di ruangan bersama anak, tentunya Anda tidak membuat catatan yang lengkap, tapi Anda membuat note, membuat catatan-catatan pokok yang akan nanti dideskripsikan lebih lengkap dalam bentuk catatan naratif. Nah, jika Anda tidak menggunakan instrumen observasi, maka bisa saja Anda melakukan observasi langsung ketika anak melakukan kegiatan bermain di area manapun. Hal yang terpenting pada saat Anda melakukan pengamatan langsung adalah Anda mengamati dengan seksama perilaku yang muncul pada anak. Nah, ingat, coba kita lihat, ini catatan perilaku yang sedang dibuat oleh seorang guru. Ya, ini sedang mendeskripsikan satu aspek perkembangan tertentu. Oke, nah deskripsinya nanti akan kita lihat. Nah, di akhir proses tersebut, maka pendekatan otentik asesmen melalui observasi adalah bertumpu pada catatan narasi perkembangan anak yang menunjukkan gambaran
perilaku anak yang berhubungan dengan aspek indikator perkembangan tertentu. Oke, cukup dari panduan ini. Terima kasih. Oke, alhamdulillah Anda sudah menyaksikan dan mengikuti bagaimana asesmen perkembangan anak dengan pendekatan authentic assessment melalui metode observasi. Cukup jelaskan di situ bagaimana deskripsi yang Anda buatkan melalui pengamatan yang Anda lakukan langsung pada anak, pada perilaku anak, Anda akan menemukan bukti-bukti otentik tentang perkembangan anak. Dan disitulah Anda bisa menggunakan pendekatan asesmen otentik melalui metode observasi dengan beragam teknik yang bisa Anda pergunakan. Semoga tayangan ini, panduan ini bisa bermanfaat untuk semakin mengukuhkan kompetensi Anda sebagai guru pendidikan anak usia dini, yang salah satunya adalah keterampilan melakukan asesmen perkembangan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Hapidin, dosen program studi PG PAUD PIP UNJ. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melakukan asesmen perkembangan anak usia dini dengan menggunakan authentic assessment melalui metode portofolio. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang saya akan mengajak dan membantu Anda untuk mengikuti langkah-langkah tahapan bagaimana menggunakan portofolio sebagai asesmen yang otentik untuk mengasesmen perkembangan anak. Kita akan mulai dengan menyiapkan dulu bahan portofolio apa yang akan Anda jadikan bukti otentik. Oke. Salah satu yang diperlihatkan oleh guru adalah hasil tugas anak. Yang kedua, ini juga ada dokumen portofolio lain, yaitu hasil dokumen kinerja anak, terutama pada saat kegiatan bermain. Nah, dari satu dokumen saja kita bisa lihat, kita bisa memperhatikan isi bahan portofolio yang ditunjukkan oleh seorang anak. Dari sini Anda harus meyakinkan bahwa ini adalah dokumen portofolio otentik dari anak. Maka Anda bisa bertanya pada anak. Misalnya, ini gambar tentang apa? Bolehkah kamu menceritakan pada ibu atau pada bapak? Nah, ketika anak menceritakan, disitulah Anda bisa mendeskripsikan bagaimana isi dokumen portofolio dengan apa yang dipikirkan, dirasakan oleh anak terkait dengan hal tersebut. Nah, berdasarkan inilah kemudian Anda bisa menentukan capaian perkembangan anak dan aspek indikator apa saja yang muncul dari hasil deskripsi asesmen tersebut.
Terima kasih. Alhamdulillah, Anda sudah mengikuti tayangan tentang penggunaan asesmen otentik melalui metode portofolio untuk mengasesmen perkembangan anak. Dari tayangan yang Anda ikuti, saya yakin Anda dapat menangkap maknanya bagaimana menggunakan portofolio yang merupakan bukti otentik dari beberapa petunjuk tentang perkembangan anak. Dengan menggunakan dokumen-dokumen portofolio, Anda bisa mendeskripsikan banyak hal dari temuan-temuan Anda terhadap perilaku-perilaku yang menunjukkan indikator perkembangan pada berbagai aspek perkembangan anak. Dan disitulah Anda yakin bahwa dengan dokumen portofolio Anda bisa menggambarkan perkembangan anak. Terima kasih. Prosedur pelaporan asesmen. Pada video kali ini akan membahas tentang pemahaman konsep dan praktik asesmen. Yang pertama, bentuk pelaporan. Terdapat dua bentuk pelaporan, yaitu laporan tertulis dan laporan lisan. Laporan tertulis, laporan hasil penilaian yang disampaikan bersumber dari data yang dikumpulkan melalui portofolio yang berisikan tentang: pertama, sampel hasil guntingan, gambar, cetakan, dan tulisan. Kedua, jurnal harian anak. Ketiga, coretan gambar atau sketsa sederhana hasil kerja. Laporan lisan. Laporan ini disampaikan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan dan dilaksanakan dengan cara konsultasi antara guru dengan orang tua. Penyampaian laporan tertulis dan lisan hasil penilaian anak dilakukan dengan memperhatikan hal-hal seperti: yang pertama, penggunaan yang lugas; yang kedua, objektif; yang ketiga, mengkomunikasikan secara bersahaja. Pengumpulan data hasil asesmen. Pengumpulan data hasil asesmen dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui observasi dan portofolio, sebagaimana yang sudah disampaikan pada KB2 dan KB3 pada modul PPG ini. Pengumpulan data dengan observasi. Melalui metode observasi, guru membuat deskripsi capaian perkembangan untuk kedua indikator pada seluruh anak yang harus dinilai. Hasil observasi diperoleh capaian perkembangan 3.6 dan 3.4. Guru dapat menentukan kriteria dengan membuat rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan ketika akan memberikan hasil asesmen tersebut. Mari kita coba membuat rubrik penilaian untuk menentukan hasil asesmen sebagai berikut. BSB, berkembang sangat baik. BSH, berkembang sesuai harapan. MB, mulai berkembang. BB, belum berkembang. Pengumpulan data dengan portofolio. Pengumpulan data portofolio biasanya dilakukan melalui pemberian serangkaian tugas pada anak sesuai dengan kegiatan bermain dan tugas yang disisipkan dalam permainan tersebut. Berikut ini digambarkan contoh pengolahan data asesmen dengan menggunakan sasaran objek perkembangan anak. Pola pelaporan hasil asesmen.
Pola pelaporan hasil asesmen harus sesuai dengan pengumpulan data hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya selama periode waktu yang telah ditentukan. Hasil asesmen dituangkan dalam laporan perkembangan anak dengan mengikuti kriteria sebagai berikut. Yang pertama, uraian perkembangan anak secara umum berdasarkan kategori usia, aspek-aspek, dan indikator perkembangan anak. Yang kedua, uraian perkembangan kemampuan anak yang menonjol atau lebih pada semua aspek perkembangan anak. Selanjutnya, selain uraian perkembangan anak, pada penulisan laporan hasil diuraikan secara singkat dari masing-masing program. Yang pertama, program pengembangan perilaku melalui pembiasaan, seperti moral dan nilai-nilai keagamaan, sosial emosional, dan kemandirian. Yang kedua, program pengembangan kemampuan dasar seperti fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Uraian dirumuskan dan dibuat seobjektif mungkin sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah bagi orang tua atau wali atau bagi yang berkepentingan dalam bentuk laporan penilaian perkembangan anak. Sekian video kali ini. Sampai berjumpa di video lainnya.